Halo semua, selamat datang di Podcast Kawal. Bersama saya Aan. Dan saya Jihan. Nah, kali ini kita akan ngomongin nih tentang isu yang lagi hangat-hangatnya. Waduh, apa tuh Mas Aan? Nah, berdasarkan berita dari jpnn.com, terdapat 2 pegawai BPK RI di Kabupaten Bekasi kena OTT Kejari Kabupaten Bekasi nih, karena melakukan pemerasan pada sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Oh, yang katanya nominalnya lebih dari 300 juta itu ya? Katanya sih begitu Mbak Jihan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tanyakan ke narasumber kita yang pertama. Kepada Mas Arga, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aan dan Mbak Jihan. Sayang sekali memang benar apa yang sudah dijelaskan Mas Aan dan Mbak Jihan tadi, bahwa baru-baru ini memang telah terjadi kasus pemerasan. Itu terjadi di Kabupaten Bekasi. Nah, dari artikel yang saya baca di detik.com, kronologi peristiwanya itu terjadi pada tanggal 30 Maret 2022. Itu terjadi ketika Kejari Bekasi bekerja sama dengan Kejati Jabar melakukan OTT terhadap 2 orang auditor BPK. Yang satu berinisial AMR, itu menjabat sebagai ketua tim, dan yang satunya lagi berinisial F, sebagai anggota tim. Nah, kedua anggota BPK ini sedang bertugas melakukan pemeriksaan di Dinas Kesehatan. Kedua auditor ini melakukan pemerasan terhadap satu rumah sakit daerah, yaitu RSUD Cabang Bungin, dan 17 puskesmas lainnya. Nah, dari OTT ini juga ditemukan sejumlah uang 350 juta dan menjadi barang bukti. Tentunya kasus ini juga dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam masyarakat, di mana perilaku menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri juga sudah diatur itu di dalam pasal 368 KUHP. Di dalam pasal itu juga dijelaskan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian, atau supaya memberikan hutang menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Begitu kira-kira Mas Aan dan Mbak Jihan kronologinya. Itu. Wah, terima kasih Mas Arga atas penjelasannya. Kira-kira apa sih Mbak Jian yang jadi penyebab mereka melakukan hal itu? Nah, saya juga penasaran nih Mas Aan. Untuk menjawab pertanyaan itu, kali ini kita tanya langsung aja ke narasumber kita yang kedua. Mas Daniel, silakan menjawab. Terima kasih Mas Aan dan Mbak Jihan. Oke, di sini ya kita mencari tahu nih apa akar atau penyebab orang melakukan pemerasan gitu ya. Nah, menurut Lukman Hakim, seorang auditor BPK mengatakan ada 4 faktor nih orang melakukan korupsi maupun pemerasan, yaitu yang pertama karena memang kebutuhan, misalnya dia ingin membutuhkan sesuatu. Yang kedua itu karena tekanan, mungkin ini tekanan dari keluarga, atasan, ataupun orang yang berkepentingan. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya kesempatan. Nah, di sini kesempatan, dan yang keempat ini ada yang namanya rasionalisasi atau pembenaran. Nah, dari internalnya kita lihat dari sisi kejiwaan maupun kerohaniannya. Nah, dari beberapa faktor ini, menurut saya penyebab 2 orang pemeriksa melakukan pemerasan yaitu faktor yang pertama kesempatan, rasionalisasi atau pembenaran, yang ketiga adalah keimanan. Kenapa saya bilang kesempatan? Karena di sini kan pemeriksa BPK mempunyai kewenangan maupun kekuasaan dalam melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga di sini dia tahu semua terkait data, siapa, apa yang akan diperiksa, seperti itu. Jadi dia mempunyai ini power untuk melakukan pemerasan ini. Nah, selagi dia mendapatkan ini kesempatan, dia akan melakukannya, seperti itulah mungkin ya. Dan selanjutnya adalah rasionalisasi pembenaran. Nah, karena dia menganggap bahwa pada umumnya pemeriksa pegawai BPK itu adalah orang yang bisa dikatakan makmur lah gitu, atau berkecukupan. Nah, ini mungkin dia rasa bahwa orang tidak akan curiga, masyarakat pada umumnya, seorang pemeriksa BPK mungkin memiliki mobil mewah, jam mewah, ataupun hal-hal mungkin yang eksklusif lah seperti itu. Nah,
dari sisi keimanannya kita lihat bahwa si pegawai BPK ini atau pemeriksa BPK ini dia itu masih belum mendalami secara utuh apa itu ajaran agama. Dia menganggap bahwa semua itu adalah hanya formalitas atau mungkin sekedar, atau mungkin dia pikir besok itu akan bisa dihapus mungkin terkait dosa-dosa mungkin yang dilakukan dia. Jadi memang dia belum memang memegang teguh atau melakukan secara utuh apa ajaran agama yang dipercayai. Seperti itu nih Mbak Jihan dan Mas Aan. Oke, terima kasih ya Mas Daniel. Waduh, ternyata ada banyak juga ya penyebabnya ya Mas Aan ya. Terus kira-kira dampak yang akan terjadi itu apa aja Mas Aan? Nah, saya juga penasaran nih. Maka langsung saja kita tanyakan ke narasumber yang ketiga. Saya persilahkan kepada Mas Arya untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Mas dan Mbak Moderator. Jadi gini, dampak dari kejadian atau isu tersebut sangat luar biasa berkembang di kalangan masyarakat akan citra baik BPK tersebut. Sangat disayangkan kasus ini mencoreng nama besar instansi BPK itu sendiri, dan khususnya melanggar kode etik nilai-nilai dasar BPK. Pemerasan sangat merugikan korban dan juga pemerintah. Coba bayangkan, misal korban dalam kasus ini kita ambil salah satu instansi yang dimaksud yaitu Rumah Sakit Umum Daerah. Benar-benar mampu memberi 500 juta. Uang segitu mereka dapat dari mana? Bahkan ini larinya bisa jadi markup dana pemerintah tersebut diambil dari proyek pemerintah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah tersebut. Dan jatuhnya korupsi akan berjalan lagi. Kalau hal ini tidak ditangani dengan baik dan benar, atau pelaku tidak diberi efek jera, keadaan seperti itu akan diwajarkan sesuai tadi yang sudah disinggung oleh narasumber dua kita tadi, Bang Daniel, dengan istilah rasionalisasi. Dan tidak akan berhenti dan akan terus berputar siklus kejahatan tersebut. Parahnya nih, BPK bisa tidak dipercaya oleh masyarakat luas akan integritas dan profesionalismenya. Jadi gugur dong nilai-nilai dasar ke-BPK-an yang selama ini diyakini. Begitu menurut saya. Oke, terima kasih Mas Arya. Berarti bahaya banget nih ya kalau nggak dicegah atau diantisipasi. Benar kata Mas Arya tadi, itu nanti takutnya tingkat kepercayaan masyarakat pada BPK itu bisa turun gitu atau berkurang dan memunculkan trust issue kepada pemerintah. Betul Mbak Jian, wah sangat berbahaya sekali. Nah, narasumber keempat kita ini tahu apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi isu tersebut. Untuk Mbak Arisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aan, terima kasih Mbak Jihan. Betul sekali, kita sangat menyesali ya penyimpangan yang dilakukan oleh dua oknum pemeriksa BPK ini. Dan saat ini pun BPK sudah menyerahkan sepenuhnya serta mendukung kejaksaan untuk melakukan proses hukum atas tindakan dari oknum yang bersangkutan. Dan secara internal pun BPK akan memberhentikan secara sementara oknum yang bersangkutan sebagai pemeriksa, tentunya dengan prosedur yang berlaku di lingkungan BPK. Terus ke depannya kita pasti akan mencari tahu nih bagaimana agar hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali. Yang pertama, sebagai pemeriksa BPK, kita tuh harus menjaga nilai-nilai dasar BPK. Ada 3 nilai-nilai dasar BPK yang kita kenal. Yang pertama itu ada integritas, independensi, sama profesionalisme. Nah, ketiga nilai ini harus dipegang teguh oleh pemeriksa ketika mereka sedang menjalankan tugas. Dan karena tidak mungkin kan kita membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Lalu yang kedua, ada penegakan aturan dan kode etik. Ini menjadi tuntutan yang tidak bisa kita hindarkan dan akan menjadi PR besar untuk BPK untuk menekankan kembali kesadaran bekerja yang sesuai dengan standar, sesuai dengan peraturan, serta kecakapan profesi bagi seluruh pemeriksa BPK. Nah, dengan begitu, BPK bisa lebih menjadi pemecah masalah daripada menjadi penambah masalahnya sendiri. Gitu. Jadi dan di akhir kata menurut saya dengan kesungguhan dan juga profesionalisme kiranya BPK akan semakin mengoptimalkan perannya. Amin. Terima kasih Mbak Arisa. Nah, kira-kira apa nih yang Mbak Jian tangkap dari pembahasan tadi? Oke, jadi gini Mas Aan.
Dalam hal itu ada kasus pemerasan yang melibatkan pemeriksa BPK. Berdasarkan keterangan gitu ya dari Mas Arga tadi yang sudah dibaca Mas Arga, pemeriksa BPK ini melakukan pemerasan kepada sejumlah puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kabupaten Bekasi. Nah, nominalnya juga nggak main-main, sampai 350 juta. Untuk penyebabnya ada macam-macam nih Mas Aan. Kata Mas Daniel tadi itu kan ada ketempatan, ada rasionalisasi, ada keimanan gitu dan lain sebagainya. Ini kan bahaya banget ya. Saya setuju sama kata-kata Mas Arya tadi gitu. Bisa-bisa masalah korupsi ini nggak akan selesai gitu. Dan instansi BPK akan mulai diragukan integritasnya. Kalau menurut Mas Aan sendiri gimana? Benar sekali Mbak Jihan. Nah, padahal kan kita ya yang diamanahkan untuk mengawal keuangan negara ini. Dengan kasus ini malah mengecewakan masyarakat dong. Nah, oleh karena itu, saya sangat setuju dengan pernyataan Mbak Arisa mengenai upaya supaya hal ini tidak terulang kembali, yaitu dengan menjaga nilai-nilai dasar BPK. Hayo, apa aja Mbak Jihan? Nilai-nilai dasar BPK kan, independensi, integritas, dan profesionalisme. Nah, betul sekali. Serta sudah menjadi PR bersama untuk menekankan kesadaran akan aturan dan kode etik sebagai pegawai BPK. Wah, seru juga ya pembicaraan kali ini. Iya Mas, semoga kita bisa saling ingatkan ya Mas ya, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu. Cukup ini yang terakhir. Oke teman-teman, berikut tadi sudah kita dengarkan pemaparan dan pembahasan isu terkini bersama 4 narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih ya Mas Arya, Mas Daniel, Mas Arga gitu dan Mbak Arisa atas waktu dan kesediaannya untuk mengisi di podcast kita. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Jihan. Dan saya Aan, kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah. Dadah. Oke, thank you.